Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, untuk hari ini temanya profil pelajar Pancasila. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Saya suara kebetulan TMT-nya di SMK Pasundan. Nah, untuk selanjutnya minta bantuan ke Pak Yoda, boleh dibantu untuk menjadi moderator. Boleh Pak, boleh. Silakan. Slide-nya boleh ditampilkan, Pak? Yep. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niki atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sebagai moderator. Teman-teman yang saya hormati, untuk presentasi hari ini pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Niki selaku pemateri, di mana hari ini akan membawakan satu buah materi yang berjudul dengan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk kelancaran kita semua, sebelum dimulai kita berdoa dulu terlebih dahulu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk materi profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Niki Koswara. Kepadanya kami persilahkan. Baik, tes dulu, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul kebetulan di pelatihan sekarang ya, di kelas sekarang. Di hari ini saya akan coba memaparkan profil pelajar Pancasila. Tadi saya sudah memperkenalkan diri di sesi persiapan. Sebelumnya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sekarang gantian, minta izin gantian untuk memperkenalkan diri untuk audiens. Boleh siapa saja, mau silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoda Ruridiana, asal satuan dari SMK Nurul Islam Cianjur. Sekarang diberikan tugas sebagai moderator. Terima kasih Pak Niki. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Sukmana Dewangga dari SMK Dwi Bakti Ciledug, Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi perkenalan ya sudah selesai. Di sini saya akan coba memaparkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa profil. Mungkin di sini terlihat jelas ada 6 buletan, 6 dimensi dengan penjabaran elemen yang berbeda-beda untuk menunjang profil pelajar Pancasila. Mulai dari
Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, itu kreatif. Maksud saya mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, keenam ciri tersebut dijabarkan mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tercermin di sana ada beberapa gambar, ada beberapa anak yang membantu orang tua sedang menyeberang ya. Nah, ini mencerminkan pelajar Indonesia yang beriman, berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membiasakan diri ya, terlihat dari gambar. Walaupun di luar sekolah, mereka itu dapat membudayakan bantu sesama. Dan ada beberapa elemen kunci beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Nah, ini seperti ini. Akhlak pada alam dan akhlak bernegara. Poin selanjutnya, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya atau budayanya sendiri, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi budaya sendiri tidak dilupakan, walaupun sekarang adanya budaya-budaya asing yang sedang istilahnya ngetren ya. Akan tetapi mereka itu tumbuh rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Mereka itu mengenal budaya asing, tapi tidak lupa dengan budayanya sendiri, gitu Pak. Dan untuk elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Poin ketiga adalah bergotong royong. Terlihat jelas Pak Prima? Monitor? Pak Prima? Jelas Pak, jelas sekali. Mohon maaf ya, nanti saya todong-todong supaya takutnya ada gangguan antara jaringan gitu. Di sini tampilnya gimana, di sana gimana gitu. Di sana ada gambar 2 orang yang sedang saling membantu membersihkan sampah ya. Bisa dibayangkan bahwa membersihkan satu lingkungan hanya 1 orang itu lebih lama daripada lebih banyak orang. Contohnya ini berdua. Nah, selain mempersingkat waktu, meringankan beban kerja juga kalau ada kebersamaan. Ya, salah satunya dengan bergotong royong, membersihkan sampah di lingkungannya. Ada beberapa elemen dari bergotong royong, mulai dari kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Poin keempat adalah mandiri. Terlihat gambar di sana bahwa siswanya siap Pak, kasih tugas siap Pak, dan dia tuh tanggung jawab dengan
dengan apa yang ditugaskan kepadanya, siap untuk menerima tugas, siap menerima hasil gitu. Jadi, nah untuk elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran dan diri situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Gitu. Poin selanjutnya adalah bernalar kritis. Seperti yang saya di sini ada gambaran sedang pegang kaca nako ya. Seseorang pakai baju jubah ini anak-anak. Nah, ini mencerminkan pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dan ada beberapa elemen dari bernalar kritis, mulai dari memperoleh, memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Bukan hanya siap bertanya, tapi mereka yang cenderung sikap kritis itu siap mengambil keputusan, dan dalam hal ini positif ya. Lalu poin selanjutnya kreatif. Di sini penggambarannya saya pakai satu orang memegang dua bahan kimia ya, yang satu merah, yang satu ungu. Yang saya lihat itu mencerminkan dia tuh mau menggabungkan antara dua zat kimia. Nah, itu cerminkan kreatif gitu. Biasanya dia tuh udah tahu bahwa air dengan air sifatnya air panas dan air dingin bisa menyatu. Berbeda halnya dengan dua zat yang ini ungu dan merah disatukan. Jadi pertanyaan sehingga dia tuh mencoba gitu. Apakah menghasilkan apa gitu. Dan pelajar yang kreatif mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak baik bagi dirinya maupun yang lain. Nah, ini cerminan orang yang kreatif. Lalu, nah ini elemen-elemen mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan kreatif. Tadi saya sudah jelaskan bahwa poin pertama itu mempunyai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, alam, dan bernegara. Gitu. Saya tidak akan lanjutkan karena tadi sudah. Untuk selanjutnya adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di sana ada 3 bulatan ya, yang menjadi dasar. Yang bulatan pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang dasarnya itu misi visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana ya strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan di tahun yang akan datang atau 2020 sampai 2024. Mereka itu sudah merencanakan ini mulai dari 2020 tuh. Jadi dengan niat yang baik, ya mudah-mudahan proses sama hasilnya itu luar biasa. Dan bulatan yang kedua, penunjang profil Pancasila, pelajar Pancasila itu dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk jadian acuan sistem pendidikan nasional. Ya, mudah-mudahan dengan adanya poin dasar itu terbentuklah profil pelajar Pancasila.
Nah, ini untuk penerapannya. Untuk penerapan ada beberapa layer atau dasar-dasar khusus. Mulai dari budaya atau kultur sekolahnya. Di sini udah jelas bahwa iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah itu menjadi dasar paling utama untuk menunjang itu. Lalu slide kedua itu sheet kedua itu intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar gitu, berdasarkan pengalaman. Lalu ada proyek, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, ini seperti halnya kalau di mapel kita itu mapel PJOK ya, olahraga. Kita itu olahraga di mapel hanya mengenalkan saja, berbeda halnya dengan ekstrakurikuler. Kalau contoh bola voli, kita hanya mengenalkan dasar bola voli itu passing, servis dan lainnya. Berbeda halnya dengan ekstrakurikuler. Di sana siswa mengacu ke prestasi lebih dari mapel. Mulai dari peraturan sampai event-event besar, event kecil, event besar, dapat penghargaan dan lain-lain. Dengan sedemikian rupa dari beberapa layer ini sehingga bertujuan untuk mendapatkan pelajar Indonesia yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang unggul gitu di mata dunia. Dengan ini yang saya lihat itu tahun-tahun yang lalu pelajar Indonesia itu di ranking berapa. Nah, dengan rencana ini mudah-mudahan ranking pendidikan Indonesia itu meningkat gitu. Proyek penggunaan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mulai dari latar belakangnya ya. Didasari dari penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia. Sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Nah, kalau olahraga itu biasanya mereka kalau dekat-dekat ke olahraga cenderung ke les privat, renang ya Pak Yoda, renang, atau mungkin di mapel lain matematika ya Pak Yoda. Iya Pak. Lalu dasar yang selanjutnya adalah beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua gitu. Intrakurikuler dan kokurikuler. Gitu. Proyek profil pelajar Pancasila unit pembelajaran terintegrasi dan bukan tematik. Unit pembelajaran terintegrasi seperti JUS, jadi digabungkan. Tercermin di gambar di sini ada beberapa buah-buahan nih. Ada jeruk, nanas, buah-buah pisang dan lainnya di jus sehingga menjadi minuman yang enak Pak Yoda. Jadi pengetahuan dan keterampilan kompetensi ya afektif, sikap mungkin ya, sama kognitif disatukan di beberapa mata pelajaran. Salah satunya ada mapel agama, PKN dan Indonesia gitu. Lanjut.
Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil Pancasila? Di poin pertama itu adalah guru. Nah, kenapa harus guru? Karena pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, pengaturan agar alokasi jam pengajar guru tetap sama. Yang dua adalah pengelolaan waktu kegiatan. Karena dalam segi menyiapkan sistem perencanaan hingga penilaian itu sangat penting. Apalagi sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio dan kalau kolaborasi dengan narasumber penggaya proyek, mulai dari masyarakat, komunitas, universitas, sampai praktisi. Lalu ada Kemendikbud, yaitu menentukan tempat untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pemaparan materi kali ini di profil pelajar Pancasila, Bapak-bapak semuanya terpuaskan dengan pemaparan saya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator, silahkan. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk materi kita. Terima kasih kepada Bapak Niki selaku pemateri yang sudah memaparkan materi berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Alhamdulillah banyak informasi-informasi yang kita dapat berkenaan dengan materi tersebut. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan atau misalkan mungkin menambahkan ataupun menanggapi perihal materi profil pelajar Pancasila. Kami persilakan kalau ada, mungkin dari Pak Prima. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sedikit saja Pak Niki, mohon izin untuk menyampaikan satu pertanyaan. Terkait dengan apa yang tadi dipaparkan, profil pelajar Pancasila. Apa perbedaannya Pak? Profil pelajar yang ada di kurikulum yang tadi Bapak paparkan dengan profil pelajar yang sebelumnya. Penekanannya apa dan perbedaannya apa? Mohon Pak untuk diperjelas lagi supaya kami lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi Pak Prima? Baik Pak, sekali lagi Pak. Ya, sekali lagi. Profil pelajar yang seperti apakah yang ada di kurikulum yang sekarang, yang tadi Bapak paparkan, dan apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya Pak? Profil pelajarnya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa profil pelajar Pancasila adalah bla 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 bla, itu panjang lebar dan cukup jelas. Namun, apakah ada perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya? Oke, terima kasih. Bisa izin menambahkan Pak Niki? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum dijawab sama Pak Niki, mungkin sedikit menanggapi pertanyaan daripada Pak Prima. Ya. Dengan kurikulum yang mungkin dalam hal ini adalah kurikulum 2013 perubahan ya Pak ya? Iya, betul. Dengan kurikulum yang sekarang, di mana di dalamnya ada profil pelajar Pancasila Pak ya, gitu ya? Betul Pak. Kalau saya pikir hubungannya itu tentu saja ada Pak.
Karena menurut saya, walaupun kurikulumnya itu berbeda, tetapi itu masih masih mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, Pak. Misalnya di dalam kurikulum 2013 ya itu apa namanya tuh, misalkan kita contohkan di dalam kurikulum 2013 itu salah satu mapel yakni adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu merupakan mata pelajaran penyempurna dari PKN. Ya. Nah, sangkut pautnya dengan kurikulum yang baru sekarang di dalam profil pelajar Pancasila itu ada korelasinya, Pak. Ada korelasi di mana kedua kurikulum tersebut masih lekat dengan budaya kita, ya, budaya kita di mana berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu, Pak, persamaannya. Kalau perbedaannya mungkin saya melihat dari segi kurikulum yang sekarang itu mungkin agak sedikit dipersempit atau lebih sederhana gitu loh dibandingkan dengan ya Pak ya. Sederhanakan dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya, dan mungkin itu menjadi dasar kita untuk lebih mudah kita mempersiapkan bahan ajar dari kurikulum yang baru yang memang sudah diramu sedemikian rupa sehingga kurikulum tersebut disederhanakan dan itu bisa mempermudah kita sebagai pengajar. Jadi mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Itu. Ya, luar biasa pertanyaannya Pak Prima, sama pencerahannya tambahan dari Pak Yoda. Jadi menurut saya di sini ada perbedaan, mulai dari perbedaan ya. Kalau dulu itu masih secara umum, tapi sekarang secara khusus. Contohnya dulu itu banyak karakter ya, ada istilahnya kurikulum yang dulu ada istilahnya RPP berkarakter. Nah, untuk sekarang karakter-karakter ini dipakai tapi khusus gitu. Kan banyak nih karakter-karakter yang diinginkan untuk menunjang siswa yang unggul. Nah, sekarang menjadi dipersempit jadi 6 gitu. Dan dengan ini profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mengajukan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, ditekankan di situ juga. Nah, itu perbedaan dan persamaannya. Nah, ini ada penekanannya gitu. Nah, gimana Pak Bima, terpuaskan? Alhamdulillah Pak, cukup puas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya kira dicukupkan sekian, Pak Niki. Paling akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau keliru atau kalimat yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan pemaparan saya tentang profil pelajar Pancasila bermanfaat bagi bapak-bapak dan mudah-mudahan diterapkan, dibudayakan sampai ke sekolah masing-masing. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir terus lagi untuk Niki. Baik, terima kasih buat Niki. Akhir kalam, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.